Orang begitu lihat bilang, awi, ini orang Kristen mah berat. Ya. Salam Papa Mama semua, selamat tahun baru. Ini hari ketong bersyukur karena Tuhan pimpin betong semua. Ketong masuk di minggu yang pertama di tahun 2026. Papa Mama semua, ketong belajar dari firman barisi ini hari. Ketong sebelum baca dan betong renungkan firman barisi, mari betong berdoa. Bapa manis yang baik, betong minta terima kasih karena Bapa manis pimpin kotong. Ini hari kotong masuk minggu pertama di tahun yang baru, tahun 2026. Ini hari kotong rindu supaya Bapa manis kasih kuat kotong, supaya Bapa manis berbicara kepada kotong, supaya botong hidup, kotong pun perbuatan sesuai dengan apa yang Bapa manis mau. Bapa manis berfirman buat kotong semua, kotong siap botong pun hati untuk menerima firman barisi. Amin. Papa Mama semua, ini hari ketemu firman barisi dipilih dari Kabar Baik Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai dengan 36, dia bunyi begini. Waktu Yesus kasih tahu ini hal dong, juga ada banyak orang yang percaya sang dia. As ju Yesus kasih tahu sang itu orang Yahudi dong yang percaya sang dia bilang, kalau bosong hidup tak ika deng beta pun kata-kata dong, deng bosong belajar terus dari beta, nah bosong jadi beta pun anak buah yang betul. Ais bosong bisa dapat tahu hal-hal yang betul. Deng itu hal-hal yang betul, yang kasih bebas sang bosong, ko bosong sonde usah jadi budak lagi. Ais dong protes bilang, botong ni bukan orang pembudak. Te botong ni bayi Abraham pun turunan. Jadi aku ko lu omong bilang nanti botong jadi bebas. Ju Yesus kasih tahu sang dong bilang, yang beta omong tu betul. Te semua orang yang hidup bikin salah dong, sujadi sama ke satu budak yang cuma iko-iko salah pun mau sa. Ma dia pun biasa begini. Budak dong sonde biasa tengah terus di satu rumah. Te cuma bos pun ana sa yang tengah terus di situ. Jadi, kalau beta, andia Tuhan pun ana, hapus buang bosong pun salah-salah dong, na bosong su bebas, deng su sonde jadi salah pun budak lai. Deng begitu, bosong bebas betul, deng sonde usah iko salah pun mau lai. Papa Mama, kalau ketong hidup sebagai orang yang merdeka, pasti botong pun perasaan itu senang. Tapi kalau botong hidup sebagai orang-orang yang son merdeka, sebagai budak itu pasti botong hidup tertekan. Botong hidup itu sonde bebas. Ini hari ketong belajar bahwa ketong sudah dikasih merdeka oleh Bapa manis. Bapa manis pun anak satu orang, dia kasih buat ketong semua supaya tebus botong pun dosa, supaya tebus botong pun salah. Dan karena itu botong hidup sonde lagi jadi orang yang budak dosa, tapi botong sudah jadi anak-anak Tuhan, botong sudah jadi anak-anak yang merdeka. Firman barisi hari ini ajar kotong semua bahwa betul kotong su merdeka. Betul Bapa manis su kasih botong anugerah keselamatan. Tapi kalau omong tentang hak merdeka, tentang hak anak-anak yang sudah jadi Bapa manis pun anak sayang, kotong sone bisa berhenti di situ sah. Kotong sone hanya bisa sebatas status bahwa beta ini sebagai Bapa manis pun anak sayang. Sone bisa sebatas bahwa beta ini sudah merdeka dari dosa. Tapi botong sone bisa untuk bangga dengan itu semua. Botong mesti bangga kalau botong jadi anak-anak yang sudah merdeka, lalu botong pun hidup hari-hari itu hidup sebagai anak-anak
Bapa manis, sebagai anak-anak yang sudah merdeka, bukan lagi sebagai anak-anak yang jadi budak dosa. Kotong mesti tahu betul ini hal. Kotong mesti tahu betul tentang mana yang baik, mana yang sone baik. Kotong mesti tahu betul bahwa hidup sebagai anak-anak merdeka itu potong sone bisa asal hidup. Potong sone bisa hidup sesuai dengan potong pun mau. Kotong lihat firman berisi ini hari, kotong lihat sama-sama. Ini orang Yahudi dong, orang percaya dong, itu waktu dong protes mati sang Yesus. Kenapa dong protes? Dong protes karena memang dong ini mengakui dong pun diri sebagai Bapak Abraham pun anak cucu. Betul. Bapak Abraham pun anak cucu. Tapi dong pun hidup hari-hari, dong sudah hidup sebagai Bapak Abraham punya anak cucu betul-betul. Dong masih jadi budak dosa. Malahan dong juga jadi budak dari pemerintah Romawi. Dong lebih takut pemerintah Romawi daripada takut Bapa manis. Dong lebih taat kepada pemerintah Romawi pun perintah. Dong lebih takut daripada dong lebih taat kepada Bapa manis. Nah ini firman berisi ini mau kasih ingat dong tagal itu hal. Firman berisi mau kasih ingat dong, Yesus mau kasih ingat bahwa bosong mesti hidup sebagai orang-orang yang benar. Bosong mesti hidup sesuai dengan Bapa manis pun mau, itu kebenaran. Itu baru orang yang betul-betul hidup merdeka. Itu yang baru betul-betul orang yang merdeka, yang hidup benar. Kalau bosong su tahu yang benar, bosong su tahu bahwa Bapa manis itu botong pun Tuhan, Bapa manis itu yang kasih botong selamat, Bapa manis yang pimpin botong sampai dengan ini hari, Bapa manis yang punya kuasa yang besar, tapi botong hidup hari-hari, botong masih kasih botong pun diri untuk jadi hamba dosa. Nah, ini yang salah. Ini yang Bapa manis kasih ingat orang percaya di saat itu. Bapa manis kasih ingat dong bahwa kalau bosong sungguh-sungguh jadi Bapa Abraham pun anak cucu, maka bosong pun hidup hari-hari mesti kasih tunjuk. Ya. Ingat kosonde tentang Bapa Abraham pun iman. Bapa Abraham pun kesetiaan itu terlalu luar biasa. Ya. Dia percaya Tuhan tuh, dia percaya betul-betul. Bapa manis suruh dia apa, itu dia ikut betul-betul. Kau ingat cerita di Kejadian bahwa dia pun anak hanya 1 biji. Dapat dia juga setengah mati seusia, sutua baru dapat anak hanya 1 biji Ishak. Tapi Bapa manis bilang bawa itu anak dan pi jadi korban persembahan. Kalau kena botong-botong protes. Tapi Bapak Abraham sone protes sama sekali. Dia ikut itu perintah. Yesus kasih ingat, kalau jadi anak-anak Tuhan, kalau jadi Bapak Abraham pun anak cucu, potong mesti belajar. Belajar untuk lakukan apa yang Tuhan mau. Lakukan apa yang Tuhan perintah. Nah ini orang Yahudi dong, ini orang percaya itu waktu dong. Dong di dong pun mulut dong betul. Dong pun status betul. Dong mengaku bahwa Tuhan tuh dong percaya. Dong pun status itu sebagai anak-anak dan keturunan Abraham, betul. Tapi hidup hari-hari ini lain. Dong malahan dalam cerita, dong suka babanta dengan firman Tuhan. Dong suka babanta dengan Tuhan. Dong melawan dengan Tuhan. Ada yang menyangkal, ada yang tolak Tuhan. Ada yang sone mau akui Tuhan. Nah ini karmana. Su tahu kebenaran tapi sone bisa lakukan kebenaran. Dong pun pengakuan, dong pun status sone sama dengan dong pun hidup hari-hari. Ini masalah. Jadi Yesus kasih ingat, kotong ini jangan habis di status. Jangan hanya habis status sebagai orang percaya. Jangan hanya habis di status sebagai orang Kristen. Jangan hanya habis di status sebagai anak-anak Tuhan. Tapi hidup hari-hari sone sesuai dengan itu status. Jangan sudah berstatus sebagai orang merdeka, tapi hidup hari-hari bukan hidup sebagai orang merdeka di dalam Kristus,
bukan hidup sebagai orang merdeka dalam kebenaran, tapi botong jadi budak dari dosa. Botong jadi anak-anak iblis. Ini peringatan untuk ketong semua. Kenapa Bapak Manis kasih ingat ini? Karena supaya ketika orang lihat, orang percaya yang adalah anak-anak Tuhan, yang adalah anak-anak yang sumerdeka, orang lihat bilang, wih betul ini orang ini sumerdeka. Ketika orang lihat, orang-orang percaya dong bilang, memang betul ini orang Kristen. Orang baru lihat dari botong pun cara bertutur, orang baru lihat dari botong pun cara beromong, botong pun kelakuan, botong pun perilaku, orang bilang memang ini orang Kristen luar biasa. Jangan sampai kebalikan. Orang begitu lihat bilang, awi, ini orang Kristen mah berat. Ya, ini sone boleh. Kotong pun sifat, kotong pun perbuatan sone mencerminkan sifat-sifat Kristus. Botong pun sifat, botong pun perbuatan sonde mencerminkan sifat sebagai orang-orang yang sumerdeka, merdeka dari dosa. Ini harus jadi botong pun komitmen. Kotong pun komitmen di tahun 2026. Tuhan pimpin kotong minta terima kasih karena Tuhan bawa kotong untuk melewati tahun yang sudah lalu 2025, dan ini hari kotong ada di hari keempat tahun 2026. Harus jadi botong pun komitmen. Ya. Kalau kotong sona komitmen, Pap Mama kotong masuk tahun baru, tahun yang baru, tapi botong pun hati, botong pun hidup lama. Nah sone boleh. Kalau masuk tahun baru, kotong juga harus sambut dengan hati yang baru, dengan pikiran yang baru, dengan perbuatan yang baru. Pap Mama kalau masuk tahun baru begini, pasti banyak yang buat rencana baru. Ada yang punya harapan baru, ada yang rencana mau buat rumah, ada yang buat rencana mau menikah, ada yang buat rencana mau beli motor, mau beli oto, ada yang mau pesiar dan lain sebagainya. Firman Barisi hari ini kasih ingat botong semua, selain botong bikin rencana-rencana itu, botong juga mesti bikin rencana untuk botong pun hidup, untuk botong pun iman. Kotong jangan lupa untuk buat rencana hidup baru. Kira-kira botong pun rencana hidup baru apa di tahun baru ini? Kira-kira botong pun hidup apa yang mau dirubah di tahun yang baru ini? Kalau kemarin mungkin beta masih pemalas-pemalas, kira-kira ini tahun baru, beta hidup baru, kira-kira beta mau lebih rajin atau beta mau tetap? Kalau hari kemarin mungkin beta dengan maitua kadang-kadang suka baku marah, suka babakalai, kira-kira di ini tahun baru potong mulai sayang ko sonde. Kalau hari kemarin potong kerja sonde betul-betul mungkin ada kurang-kurang, potong pun komitmen. Ini tahun baru kira-kira potong pun hidup baru apa? Papa Mama semua, firman Barisi hari ini ajar kotong semua. Supaya botong percaya Bapa Manis tuh jangan hanya sampai pada batas mengaku dan kemudian omong-omong sah. Tapi kalau botong mengaku dan omong bahwa Bapa Manis itu botong pun Tuhan yang kasih botong selamat, yang tolong botong di setiap saat, di setiap botong pun musim hidup, maka itu pun juga botong harus lakukan dalam botong pun hidup hari-hari. Kotong pun iman mesti hidup terus. Sone boleh berhenti. Iman itu sone boleh stop hanya di pengakuan. Pengakuan waktu sidiko, pengakuan waktu botong berjanji nikah, ko berjanji sebagai majelis, ko berjanji angkat sumpah dalam jabatan, ko sone boleh berhenti di situ. Firman Tuhan hari ini ajar botong bahwa botong pun iman, botong pun hidup harus bertumbuh. Supaya orang lain lihat botong pun buah-buah kehidupan. Kasih botong pun hati, kasih botong pun hidup, supaya firman Barisi pimpin. Supaya roh Barisi pimpin botong pun hidup. Ya. Papa Mama kalau botong pun hidup dipimpin oleh kebenaran, kalau botong pun hidup dipimpin oleh roh Barisi, botong pasti rasa tenang. Ya. Papa Mama beberapa hari yang lalu ini kita lihat ada banyak kasus kejahatan, pembunuhan yang
mungkin sudah ada yang sudah 2 tahun, 3 tahun kemudian baru diungkapkan. Kotong bayangkan papa mama, memang waktu sudah diungkapkan itu berat. Ya, berat karena dong harus tanggung resiko, dong harus disidangkan, dong harus mengaku, kemudian pasti dong dipenjara. Tapi itu mungkin lebih baik daripada kalau dong sonde mengaku papa mama, dong hidup dimanapun pasti dong akan rasa bersalah. Betul kok sonde papa mama. Kalau botong menyembunyikan sesuatu, kalau botong menutupi sebuah kejahatan, ketidakbenaran, botong pasti akan tersiksa. Pepatah bilang apa? Sebusuk-busuknya atau sebaik-baiknya kita kasih sembunyi hal yang sonde baik, botong sembunyi bangkai, tapi satu hari pasti dia akan terungkap. Nah, kebenaran itu begitu. Jadi kalau botong tahu kebenaran tapi botong buat lain, botong mungkin banyak uang, mungkin botong banyak kawan, mungkin botong ini disenangi banyak orang, tapi botong pun hati pasti son tenang. Ya. Itu botong jadi hamba dosa, bukan hamba kebenaran. Ya. Papa mama hidup dalam kebenaran, hidup sebagai orang yang merdeka, itu sonde gampang. Ya. Kotong mesti terima resiko. Sama kita di beta omong, kalau botong mau mengaku bahwa beta yang melakukan itu kejahatan, memang berat. Tidak semua orang yang buat kejahatan tuh papa mama datang serahkan diri di polisi, hanya orang-orang yang berani. Ya. Tapi orang-orang yang itu dia akan rasa tenang. Papa mama, apa yang kotong percaya, apa yang botong imani betul-betul, apa yang kotong hidupi, itu pasti nyata dalam botong pun hidup. Tapi kalau apa yang hanya botong sebagai status saja, itu kadang-kadang juga sonde nampak dalam botong pun hidup. Kalau botong hidup sebagai orang merdeka, itu dia pun efek pasti banyak. Mungkin ada yang son suka dengan kotong. Mungkin ada yang kadang-kadang botong jadi korban perasaan karena kotong harus menyatakan yang benar. Nah, biasa menyatakan yang benar tuh ada orang yang sonde suka dengan kotong. Ada orang yang senang supaya tahu kebenaran, botong tutup. Botong tutup kejahatan, ada orang yang senang begitu. Dan kalau ada orang yang bersuara tentang kebenaran, itu selalu pasti dia dibenci. Ya, di mana-mana begitu. Kadang ada orang yang lu ini sama kayak Tuhan Allah. Lu harus ingat kotong ini masih di dunia, kotong ini masih manusia, jadi jangan terlalu so suci. Kadang-kadang kotong dapat bahasa begitu untuk sebuah kebenaran. Ya. Mungkin kadang-kadang untuk sebuah kebenaran juga orang kurang bersuka dengan kotong pun kawan kurang. Ya. Kadang kotong juga mesti berani kalau untuk jadi hamba kebenaran tuh papa mama kadang botong juga mesti berani supaya botong tutup botong pun telinga terhadap setan pun bisikan, terhadap orang-orang pun omongan. Supaya apa? Tutup telinga supaya kotong bisa dengar Bapa manis pun suara. Kalau botong buka botong pun telinga, botong pun hati, buat manusia pun omong, buat iblis pun bisikan, botong son bisa dengar Bapa manis pun suara. Dan karena itu botong akan tetap jadi budak dosa. Papa mama semua, firman berisi hari ini ajar beta dan papa mama semua. Supaya apa? Kalau botong mau supaya merdeka betul-betul di tahun 2026 ini maupun di hari-hari yang akan datang, maka firman Tuhan ajar kotong. Yang pertama, kotong mesti tinggal dan hidup menurut firman berisi pun perintah. Jangan suka babantah, jangan suka melawan kalau tahu tentang kebenaran firman Tuhan. Kotong juga yang kedua harus percaya bahwa Bapa manis pun kuasa itu besar. Ya. Bapa manis itu botong pun Tuhan. Dia yang pimpin botong pun hidup sepanjang saat. Kotong jalani ini tahun 2026 ini masih panjang. Ini baru 4 hari, masih ada 360-an hari. Kotong son tahu apa yang terjadi dengan botong pun hidup. Kotong son tahu kotong akan lewati jalan yang susah, kok senang. Ya. Tapi satu hal yang pasti bagi botong,
salah satu janji yang pasti bagi kotong. Mungkin kadang-kadang botong lewat jalan yang gelap, bahkan jalan sendiri son ada kawan. Mungkin kadang-kadang botong lewat padang yang panas sekali. Mungkin kadang-kadang botong hadapi badai yang besar sekali. Tapi di situ Tuhan tetap bersama kotong. Soalnya mungkin sepanjang botong pun jalan hidup itu hanya mau lewat jalan susah. Pasti kadang-kadang botong juga Tuhan bawa kotong untuk lewat jalan yang senang. Karena itu kotong serahkan botong pun hidup supaya Tuhan yang pimpin. Kotong serahkan botong pun hidup supaya Roh Barisi yang pimpin. Kotong serahkan botong pun hidup supaya kebenaran selalu hidup dalam botong pun hati. Kalau selalu lihat yang sonde benar itu kotong harus terganggu. Ya, itu. Jangan kotong lihat ini ketidakbenaran itu kita rasa nyaman. Ya. Kita kalau lihat yang tidak benar, kotong sonde boleh rasa nyaman dengan itu, sonde boleh. Ya. Jadi kalau demikian, kalau kotong selalu menyatakan yang benar, botong hidup sesuai dengan firman Barisi pun mau, botong selalu hidup sesuai dengan Bapa Manis pun perintah, pasti botong akan selalu merasakan sukacita. Meskipun banyak tantangan, tapi selalu ada sukacita tersendiri. Ada ruang-ruang di mana mungkin kotong galau karena beta untuk menyatakan ini cara omongnya harus bagaimana. Beta mau tegur itu satu sudah lalu kelewat. Beta mau tokok dulu dia karena dia ada selingkuh. Beta dapat lihat dia ini ada gelapkan uang. Beta mau cara omong karena mana. Itu botong bergumul setengah mati. Tapi kalau habis omong pasti botong senang. Ya, begitu tahu Bapak Ibu. Ya. Selamat menjalani tahun 2026, tahun yang baru. Kotong jalani, semoga kotong masuk tahun ini, tahun baru dengan hati yang baru, dengan sikap hidup yang baru, supaya botong hidup sebagai anak-anak Bapa di sorga. Tuhan berkati kotong semua. Amin. Baik, mari kotong berdoa. Tuhan terlalu baik dalam botong pung hidup. Waktu kotong masih jadi orang-orang berdosa, kotong jadi budak dosa, Tuhan datang hampiri botong dan kasih botong selamat, kasih botong anugerah yang besar, kasih botong hidup sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang merdeka. Botong sadar bahwa kadang-kadang botong pun hidup, kotong hidup sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak merdeka, tapi kadang-kadang iblis goda kotong buat yang sonde baik. Ini hari firman Barisi suka ingat kotong di minggu pertama tahun 2026. Semoga ini firman Barisi jadi pelita supaya botong tetap memberi cahaya kebenaran, cahaya sebagai anak-anak Tuhan. Kotong tahu ini susah Tuhan. Kotong tahu ini berat, tapi botong minta Roh Barisi supaya kasih kuat kotong. Kotong minta Roh Barisi kasih kuat kotong pung kaki, botong pung hati, botong pung hidup. Kotong percaya pasti botong bisa lakukan itu semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, botong naikkan botong pung doa dan botong mengucap syukur. Amin.